Saudara terkasih, selamat pagi. Semangat pagi. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Priscilla Susi. Saya tergabung di Kania Ministry. Sebelum kita firman kita sampaikan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang indah. Kami percaya tidak ada yang kebetulan di tempat ini, Tuhan. Kami mau mendengar Engkau, Tuhan. Kami mau, Tuhan, lebih lagi tertanam di dalam Engkau, Tuhan. Supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi hidup di dalam kami. Firman yang membebaskan, firman yang menguatkan, firman yang terjadi terobosan-terobosan itu boleh nyata atas setiap kami yang mendengarnya, Tuhan. Biarlah roh kami terus menyala-nyala akan Engkau untuk melayani-Mu, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, Bapa. Biarlah telinga kami boleh mendengar benih firman-Mu, sehingga benih itu masuk ke dalam hati kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kesempatan yang luar biasa kalau saya bisa berdiri di sini bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita mau belajar tentang identitas di dalam Kristus. Sangat penting memahami identitas siapa kita di dalam Kristus. Karena banyak orang di luar sana tidak tahu, walaupun dia ke gereja, walaupun dia mengaku Kristen, tapi dia tidak tahu identitas yang benar di dalam dia. Ketika dia tidak tahu identitasnya di dalam hidup mereka akhirnya tidak menghasilkan buah. Nah, ada sifat di dalam diri manusia sebelum mereka dilahirkan kembali yang jauh daripada Tuhan. Bukan tindakan dosa mereka atau hal-hal yang mereka lakukan yang membuat mereka memiliki sifat dosa, tetapi sifat dosa yang menyebabkan orang berdosa. Sifat dosa itu dibawa dari mana? Waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Sifat itu menjadi sifat dasar manusia. Jadi semua manusia yang hidup mempunyai kodrat dosa. Dan dosa dapat membuat setiap orang itu buta secara rohani. Dan menyebabkan kita tidak berpikir dengan jernih. Itu yang menghilangkan kemampuan kita untuk melihat dan memahami dan akhirnya mengeraskan hati terhadap Tuhan. Jadi mengakui identitas kita tahu identitas kita, itu sangat-sangat membebaskan kita. Karena ini adalah bagian kunci dari Alkitab yang menyatakan bahwa keselamatan sebagai pengalaman yang mengubah hidup kita. Saya pun merasakan pengalaman lahir baru itu luar biasa. Bagaimana Tuhan ada di dalam kita 24 jam. Jadi Alkitab mengatakan bahwa di dalam Kristus saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ketika kita menyadari bagaimana Tuhan melihat kita, meskipun mungkin kita jatuh dalam dosa, kita tahu Dia terus mengulurkan kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan yang tidak mengenal dosa, dia yang
tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Alkitab sangat jelas. Dia menyatakan Yesus di dalam kita. Kita adalah ciptaan yang baru, artinya kita diperdamaikan dengan Allah dan tidak tercela di hadapannya, dan yang sekarang dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara dilahirkan kembali, sifat dosa yang tadi dibawa dari sejak lahir itu diubah menjadi apa? Tidak berdosa. Karena roh Allah ada di dalam kita. Jadi itu disegel. Keselamatan kita itu sudah kekal. Keselamatan rohani kita sudah lengkap. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dan kita menerima roh yang sama yang dimiliki Yesus itu ada di dalam kami. Jadi waktu kita lahir baru, kalau kita gemuk, kita masih gemuk. Kalau kita bodoh, kita masih bodoh. Tetapi roh kita itu identik dengan Kristus. Ya. Jadi roh Andalah yang langsung diubahkan saat keselamatan itu terjadi dan itu sempurna. Nah, pertanyaannya kenapa kita tidak mengalami terobosan-terobosan apapun di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mau mengerti firman. Nah, Yesus mati bagi dosa kita satu kali. Kita perlu menyadari bahwa kita juga telah mati bagi dosa. Kita tidak memiliki sifat dosa lagi. Jika kita ingin melihat kuasa kebangkitan Yesus terwujud di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita perlu tahu bahwa manusia lama kita itu sudah mati bersama Yesus sebelum waktu kita menerima Yesus Tuhan menjadi juru selamat pribadi di dalam kehidupan kita. Jadi buah kebenarannya itu sudah ada di dalam diri kita, menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus. Dan hukum Allah itu tertulis di dalam hati kita, di mana? Di roh kita tadi. Itu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu dikuduskan dan disempurnakan selamanya, Bapak Ibu. Jadi identitas spiritual kita ditentukan oleh siapa yang Tuhan katakan tentang kita. Jadi kalau mau lihat identitas kita, kita harus melihat ke cermin rohani kita, yaitu firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi firman mengatakan bahwa sama seperti Yesus, demikianlah kita di dalam dunia ini. Jadi adalah roh satu-satunya bagian dari Kristus, itu persis sama seperti Yesus di dalam diri kita saat ini. Zaman ini. Bagian kita saat ini berarti sama seperti Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah, kita pun posisinya juga duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita adalah umat pemenang karena kita sudah ditebus, dibayar lunas, harganya sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dan Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kan tadi yang baru di dalam diri kita itu kan roh. Karena Allah adalah roh dan kita harus mendekati Dia dengan roh dan kebenaran. Kebenarannya adalah di firman Tuhan yang kita percayai. Maka Allah dapat bersekutu dengan kita secara cuma-cuma karena roh kita yang telah lahir baru itu seperti Dia. Jadi Dia melihat roh kita. Bukan melihat siapa kita punya apa, kita melakukan dosa apa. Bukan, tetapi di dalam roh. Anda semua sempurna di dalam Yesus. Karena Yesus telah membayar semuanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi bagian roh kita ya, identik dengan Yesus. Roh tidak dapat berbuat dosa, disegel.
ini tetap murni dan kudus meskipun kita berdosa karena telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, amin. Jadi apabila Bapak Ibu Saudara datang pada Tuhan dan merasa tidak layak, itu bukan dalam roh. Itu di dalam daging. Hal itulah tidak akan menyenangkan Allah. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, bagaimana? Mengucap syukur, memuji Dia. 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dunia tidak mengenal Yesus. Jadi, kitalah anak-anak Allah, kitalah ahli waris kerajaan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Karena Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, supaya kita hidup melalui Dia. Inilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah, tapi Allah terlebih dulu mengasihi kita. Siapapun kita, bagaimanapun kita sebelumnya, sebelum mengenal Yesus, Tuhan anggap itu semua loh. Dia bayar semua itu loh. Bagaimana kita orang-orang yang tidak bersyukur kepada Dia. Efesus 4 ayat 23 sampai 24, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran diri dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita tidak hanya harus memprogram ulang pikiran kita dengan informasi yaitu firman, tetapi juga membiarkan kebenaran-kebenaran itu mengubah sifat kita. Perspektif kita harus berubah. Kecermin rohani yaitu firman tadi. Dengan cara merenungkan firman siang dan malam. Maka hal-hal itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan bahwa kita juga memiliki pikiran Kristus. Kita tidak menerima pikiran manusia, tetapi pikiran kita diubahkan menjadi pikiran Kristus. Itu sudah ada di dalam roh kita tadi. Itu potensial. Kita sudah memilikinya. Jadi, kita harus bertumbuh di alam roh. Kita tidak bertumbuh di alam roh, maaf ya, kebalik. Kita tidak bertumbuh di alam roh, karena rohnya itu sudah sempurna seperti Yesus, identik dengan Yesus. Jiwa itu yang perlu bertumbuh. Karena manusia kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sudah ada pelajarannya ya? Belum, oke. Manusia terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita lahir baru, rohnya itu yang diperbaharui. Tetapi jiwa dan tubuh kita kan belum. Masih seperti manusia lama kita. Nah, yang perlu diperbaharui adalah di dalam jiwa. Makanya jiwa itu perlu diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita bisa memprogram ulang sesuai apa kata Alkitab. Sesuai kata Yesus. Jadi roh Anda sudah memiliki pikiran Kristus dan itu sudah memiliki segala sesuatu. Amin. Jadi kita memiliki semua kekuatan yang Anda butuhkan untuk kesembuhanmu. Apa yang Anda butuhkan saat ini? Dari tergantungan obat mungkin, dari sakit penyakit, dari setiap luka-luka, apapun itu. Di alam spiritual itu sudah terjadi. Sekarang bagaimana kita menerima kesembuhan, kelepasan itu di dalam hati kita, lewat jiwa kita yang terus diperbaharui dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi kesembuhan itu ada di dalam dirimu. Dan itu adalah masalah melepaskannya melalui pembaharuan pikiran kita.
Jadi kita menghancurkan tubuh, pemikiran, sikap, emosi yang ditinggalkan oleh pembaharuan pikiranmu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini luar biasa. Kenapa? Banyak dari kita telah berkomitmen ke gereja, ikut Tuhan, tapi tidak pernah memperbaharui pikiran-pikirannya kepada firman Tuhan. Jadi tidak tahu apa-apa. Di gereja yes amin, yes amin. Keluar dari situ setelah ada masalah pergumulan, lemes, patah semangat. Kok aku begini terus ya? Kok aku nggak berubah ya? Aku sudah begini melakukan dengan sekuat tenaga, tapi tidak berserah, tidak bersandar kepada Yesus. Karena segala sesuatunya ada di dalam firman. Maka kita perlu memperbaharui pikiran kita, karena kuncinya adalah di pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dipikirkan di dalam hatinya, demikianlah dia. Jadi kita harus memikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkanlah itu semua. Jangan memikirkan, aduh ini gimana ya, ini gimana ya, ini gimana. Ada Tuhan 24 jam bersamamu, tapi kamu diam aja. Kamu gak pernah ngomong sama dia. Kamu gak pernah meminta apapun dengan dia. Bagaimana itu yang luar biasa itu menjadi manifestasi di dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah melakukan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi jika kita memikirkan hal yang sama yang dipikirkan dunia, kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jika kita menjaga pikiran kita tetap pada Tuhan melalui belajar firman-Nya dan persekutuan dengannya, maka kita akan memiliki kedamaian yang sempurna. Nah, jadi kedamaian itu bukan karena kita punya segala sesuatu, punya rumah, punya uang, punya pekerjaan apapun, bukan. Kedamaian itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu tidak bisa diabaikan. Karena nomor satu manusia hidup itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Baru yang lain-lainnya itu menyusul. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, semuanya pasti akan baik. Karena kita mengerti kebenarannya. Dan dia ingin mewujudkan keselamatan ini di dalam kehidupan fisik kita. Dan itu terjadi melalui pembaharuan budi kita. Jika kita mau mengubah pikiran kita sehingga kita percaya apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, tentang siapa kita dan apa yang kita miliki, maka kesepakatan antara roh dan jiwa itu menjadi mayoritas di dalam kita. Jadi kita akan mengalami kehidupan yang telah ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Itu harus dipraktekkan. Jika kita gagal memperbaharui pikiran kita dapat menjalani seluruh waktu di bumi ini tanpa mengalami hidup berkelimpahan yang Tuhan Yesus sediakan. Mana ayatnya? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi itu adalah apa? Semua yang tidak baik berasal dari si iblis. Semua yang baik itu dari Tuhan Yesus. Ya, itu kita bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Oh, ini ada apa nih? Gitu. Jadi belajar peka, belajar minta hikmat sama Tuhan supaya kita diberi pengertian-pengertian untuk menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Karena apa? Di flyer saya itu kan ada ada kupu-kupu ya, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah gambaran metamorfosis, di mana sebelum menjadi kupu-kupu dia adalah ulat. Dia hidupnya di bawah, di tempat kotor-kotor. Tetapi bagaimana dia bisa bermimpi menjadi kupu-kupu? Dia menjadi kepompong. Kepompong dalam artian apa? Dia merenungkan firman Tuhan tadi, yang Roma 12 ayat 2 itu.
dia merenungkan firman Tuhan. Akhirnya dia diubahkan menjadi kupu-kupu, sama seperti kita. Dulu kita sebelum mengenal Tuhan, seperti ulat tadi, kita nggak tahu apa-apa, kita mikirin diri sendiri, semuanya untuk diri sendiri, tidak memikirkan orang lain bodoh amat. Tapi waktu kita sudah mengenal Yesus, kasih Allah ada di dalam kita, kebenaran diri kita diubahkan seperti Dia, kita bukan manusia yang sama lagi. Akhirnya apa? Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita diberkati, kita menjadi berkat. Dan Tuhan mau kita menjadi seperti itu, menjadi berkat bagi orang lain. Karena kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dunia ini telah mempengaruhi mereka lebih daripada firman Tuhan. Apalagi sekarang semua gadget, semua bisa diakses dari situ, semua hal-hal yang tentang dunia ini gitu. Tetapi kita harus apa? Harus percaya kepada firman. Kita harus pilih yang firman. Hosea 4 ayat 6 apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ini penting. Penting sekali kita untuk mengenal Yesus Tuhan. Apa isi hatinya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kesalehan datang melalui pengetahuan tentang Tuhan. Gak ada cara lain yang berasal dari firman Tuhan. Maka kita perlu mempelajari firman Tuhan. Kan tadi yang pertama lagunya luar biasa kan? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memang kenyataannya demikian. Hal-hal apapun yang ada di dalam dunia ini, masalah apapun yang kita hadapi, jawabannya selalu ada di firman. Jadi kalau kita nggak tahu firman, kita nggak tahu apa-apa. Kita akan kalah dengan dunia ini, kita akan ikuti cara-cara dunia ini. Dan itu tidak membangun, itu mematikan. Sebab Alkitab adalah firman Tuhan, sebuah pewahyuan dari Tuhan kepada manusia, aturan iman, tingkah laku, dan doktrin yang sempurna. Semua ada di situ. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan harus menjadi dasar dari semua sistem kepercayaan kita. Dan cerminan kita akan kebenaran. Penting sekali Bapak Ibu kita mengerti kebenaran firman. Karena firman Tuhan mengajari kita tentang posisi kita yang benar di dalam Kristus. Yang merupakan hasil dari iman kita kepadanya. Dan itu akan mengajari kita bagaimana berhubungan dengan sesama kita dengan tindakan yang benar. Firman sangat jelas. Dan jika kita ingin melihat seperti apa roh kita tadi yang sudah kita jelaskan di awal, kita harus lari ke arah firman. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini bahwa Kristus hidup melalui saya dan saudara semua. Yesus sudah ada di dalam kehidupanmu, di dalam pribadimu. Dan kita benar-benar memiliki Yesus. Jadi kita harus bisa mengikuti apa yang firman katakan. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti hidup kita nggak sembarangan lagi.
Karena ada kontrol ilahi yang terjadi kalau kita peka terhadap suara Tuhan, suara Roh Kudus. Jika kita mulai berpikir dengan cara baru ini dan menjauhi ketidakpercayaan, maka kuasa kebangkitan Yesus yang sudah ada di dalam roh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan mengalir keluar melalui jiwamu dan masuk ke dalam tubuhmu. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan melihat manifestasi fisik. Kesembuhan dapat terjadi. Manifestasi apapun yang kamu butuhkan itu bisa terjadi. Jadi mengetahui identitas kita adalah kebenaran esensial yang diperlukan untuk beroperasi di dalam kepenuhan berkat Tuhan. Nah, banyak yang tidak mengalami berkat Tuhan karena mereka tidak memiliki pemahaman atau pewahyuan tentang siapa mereka di dalam Kristus. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sudah tahu siapa diri Anda di dalam Kristus? Sudah? Saya punya ilustrasi. Ini seekor elang. Ada seekor elang yang terluka, diselamatkan waktu masih bayi elang, masih kecil. Tim penyelamat menempatkan di lingkungan yang aman, di kandang ayam supaya nyaman dan aman, dengan sekelompok ayam untuk menyembuhkannya sampai elang itu pulih sepenuhnya. Setelah pulih, tim penyelamat membawa elang itu ke lingkungan alami yang elang bisa berkembang. Dia meletakkan kandang di dekat tebing supaya elang bisa terbang. Lalu mereka membuka sangkarnya, tetapi elang tidak mau keluar. Elang tidak tahu kalau dia bisa terbang, karena dia selalu bergaul sama ayam. Jadi seumur hidupnya elang berperilaku seperti ayam, karena dibesarkan di kandang ayam. Ya, elang tidak tahu kalau dia bisa terbang. Bayangin yang segede gitu, tapi dia nggak berani terbang. Tim menunggu beberapa saat, kemudian seekor elang datang membumbung tinggi, seperti gambar itu ya. Dari kejauhan mengeluarkan suara sambil berdekik gitu. Elang yang berada di kandang seolah mengisyaratkan untuk dia mau bergabung dan terbang bersamanya. Nah, ketika elang yang ada di dalam kandang menyadari kebenaran tentang potensi dia yang sesungguhnya, bahwa dia tidak hanya dapat terbang, tetapi melambung, maka dia keluar dari kandang dan berkembang biak di habitat baru. Pesan moralnya, jangan bertindak seperti ayam ketika sesungguhnya engkau adalah elang. Amin? Amin. Ini luar biasa sekali. Next slide. Nah, ini kemarin waktu saya diminta untuk sharing di sini, saya berdoa saya dapat 2 ayat ini. Efesus 4 ayat 17 dan 32, dan itu tentang manusia baru dan hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, ini kita harus baca bersama-sama. Boleh ditayangin Bapak Ibu supaya yang duduk bisa langsung membaca. Kalau ada yang pakai handphone, bisa pakai handphonenya. Efesus 4 ayat 17. Nanti PR ya buat Bapak Ibu. Nanti dibaca sendiri aja kalau gitu. Atau saya bacain dulu sebentar ya, supaya tahu apa yang didapat ya, karena ini waktunya mepet ya. Oke, saya bacain aja. Ini tentang manusia baru. Sebab kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia.
dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenai Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu terhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itulah buanglah dusta, perkataan benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya peroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ayat selanjutnya Efesus 5 ayat 1-21, saya bacakan sebentar ya, karena ini luar biasa. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah yang apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dari perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi itu memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangin oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah. Hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolalah bagi Tuhan dalam segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin.
Amin. Cukup sampai di sini, mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu yang meneguhkan kami, mengingatkan kami siapa kami di dalam Engkau, identitas kami benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat segala hal yang baik, yang luar biasa, roh yang baru di dalam kami percaya Tuhan, roh itu akan terus bekerja, bersinkronisasi dengan jiwa kami, sehingga daging kami Tuhan merasakan kesembuhan itu. Kami percaya Tuhan yang supranatural akan menjadi natural di dalam hidup kami, bahkan kami dibebaskan, kami dilepaskan, kami memiliki kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau, karena kebenaran dirimu ada di dalam kami. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang menguasai setiap kami akan memanifestasikan perkara-perkara ajaib buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.